Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu aplikasi fungsi eksponen khususnya untuk pertumbuhan. Nah, di sini langsung ke contoh soalnya. Untuk mengamati pertumbuhan suatu bakteri pada inangnya, seorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut dan mengamatinya selama 5 jam. Pada inang tersebut terdapat 30 bakteri. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu modelkan fungsi pertumbuhan bakteri pada setiap fase. Yang kedua, gambarkan grafik pertumbuhan bakteri tersebut. Yang ketiga, pada jam kelima, berapa banyak bakteri baru yang tumbuh? Maka untuk menjawabnya, yang pertama, di sini berarti kita membuat tabel. Dan kita ketahui yang diamati itu berjumlah 30. Sehingga untuk fase 30 menit dan banyak bakteri, pada menit ke-0 berarti di sini adalah 30. Kemudian karena di sini berarti membelah 2, maka untuk fase 30 menit pertama, yaitu banyak bakteri berarti 30 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 60. Kemudian pada 2, yaitu di sini, pada 30 menit kedua, berarti untuk 60 kita kalikan 2 lagi, maka menjadi 120. Pada 30 menit ketiga, berarti dari 120 ini kita kalikan 2 lagi, menjadi 240. Dan untuk fase 30 menit keempat, berarti kita kalikan 2 lagi, menjadi 480. Lalu untuk fase kelima, yaitu di sini berarti 480 kita kalikan 2 menjadi 960. Di sini kita kalikan 2 karena dari sebelumnya kita sudah mengetahui membelah menjadi 2. Nah, selanjutnya kita misalkan X adalah fase pertumbuhan bakteri setiap 30 menit. Maka untuk X sama dengan 0 banyak bakteri, kita tuliskan lagi di sini berarti 30. Kemudian di sini adalah 60. Kemudian berarti di sini 120. Sesuai dengan tabel ya. Maka untuk X sama dengan 3 berarti di sini 240. Selanjutnya 480. Dan di sini adalah 960. Untuk mula-mulanya 30. Dan untuk X sama dengan 1 banyak bakterinya 60. Dan 60 ini berasal dari mula-mulanya 30. Karena membelah diri menjadi 2 berarti kita kalikan dengan 2. Sama dengan, nah di sini bisa menjadi fungsi eksponen. Berarti 30 dikalikan 2 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 1. Lalu untuk 120 dari mula-mulanya kan 30. Lalu kita kalikan dengan 2. Ini mula-mula untuk yang fase 30 menit pertama. Nah, karena di sini itu 30 menit kedua, berarti di sini kita kalikan 2 lagi. Sama dengan, berarti bisa kita tuliskan 30 dikali, karena 2-nya sebanyak 2 kali, maka 2 dipangkatkan dengan 2. Sama dengan, untuk X sama dengan 3 berarti 30 dikalikan 2, dikalikan 2, ini dari sebelumnya, lalu di sini kita kalikan 2 lagi, maka sama dengan berarti 30 dikali 2 pangkat 3. Berikutnya berarti sama dengan 30 dikalikan 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2 lalu dikalikan dengan 2 maka sama dengan berarti 30 dikali 2 pangkat 4. Lalu yang terakhir berarti 30 dikalikan 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2. Lalu di sini kita kalikan dengan 2 lagi, maka sama dengan 30 dikali 2 pangkat 5. Nah, di sini bisa kalian lihat. Untuk X sama dengan 5, berarti di sini 2-nya pangkat 5. Untuk X sama dengan 4, 2-nya dipangkatkan dengan 4. Maka bisa disimpulkan pertumbuhan bakteri dapat dimodelkan dengan fungsi eksponen. Kita mengetahui ya, bahwa berarti fungsinya adalah Fx itu sama dengan, nah di sini mengikuti, berarti karena mula-mulanya 30, kita tuliskan 30 dikali
2 pangkatnya itu kita ubah karena di sini X berarti 2 pangkat X. Nah, ini adalah fungsi eksponennya untuk pertanyaan yang pertama. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, kita akan menggambarkan grafik fungsinya. Kita mengetahui fungsinya di sini, fx sama dengan 30 dikali 2 pangkat X, dan dari sebelumnya berarti kita mengetahui di sini membentuk yaitu titik koordinat. Maka kita misalkan, yang pertama ini untuk 30 menit, berarti untuk mula-mulanya, berarti di sini ada 30, maka 0,30. Untuk B berarti 1,60, C 2,120, D 3,240, E berarti 4,480, F-nya 5,960. Nah, di sini ingat ya, untuk titik koordinat ini adalah X dan ini adalah Y-nya. X di sini berarti adalah absis, Y-nya adalah ordinat. Ingat ya, absis dan ordinat. X-nya itu adalah absis, Y-nya adalah ordinat. Kemudian kita gambarkan. Di sini berarti sumbu X. Dan di sini adalah sumbu Y. Dan dari titik-titik ini, dari A sampai F, itu kita masukkan ke koordinat kartesius. Nah, titiknya seperti ini. Kalian sudah paham ya dari pertemuan sebelumnya? Titik-titik ini kita aplikasikan ke koordinat kartesius. Lalu, ketika sudah, maka hubungkan dengan sebuah garis dari titik A sampai F. Nah, ini adalah grafik fungsi eksponennya untuk pertumbuhan bakteri tersebut. Lalu, untuk yang ketiga, jam kelima terjadi pada fase ke-10. Ingat ya, karena pembelahannya itu setiap 30 menit. Beda kalau di sini itu jam. Nah, kalau 30 menit berarti kan untuk menjadi 1 jam itu kan ada 2 kalinya. Maka untuk fase kelima berarti kita kalikan 2, berarti dia ke fase 10. Dan kita mengetahui Fx-nya itu sama dengan 30 dikalikan dengan 2 pangkat X. Dan karena di sini fasenya ke-10, maka F10 sama dengan 30 dikalikan dengan 2 pangkat 10. Maka F10 itu sama dengan 30 dikali. Nah, untuk 2 pangkat 10 hasilnya berapa? Nah, hasilnya adalah 1024. Berarti untuk F10 itu sama dengan 30 dikali 1024, hasilnya adalah 30.720. Jadi bisa disimpulkan banyak bakteri yang tumbuh pada jam kelima atau fase ke-10 adalah 30.720 bakteri. Jadi ini adalah jawaban soal nomor 3 ya. Bagaimana? Bisa kan? Ada pertanyaan? Kalau ada, nanti bisa ditanyakan. Sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.